Guys, thank you udah klik video ini. Di video ini kita akan bahas kekejaman sebuah organisasi yang bernama Ku Klux Klan. Sebuah organisasi yang terkenal banget dengan perlakuan diskriminasinya terhadap ras kulit hitam. Nah, udah kebayang lah ya, kalau sasarannya udah orang kulit hitam, pasti pelakunya ya orang kulit putih. Dari pakaian mereka udah populer banget nih. Mereka pakai jubah putih dan pakai topeng juga. Kita sering mengartikan bahwa warna putih itu identik dengan sesuatu yang penuh dengan kesucian atau kebaikan. Namun kayaknya konsep ini tuh gak tepat banget guys kalau dikaitkan dengan gerakan ini. Sebab kelompok ini walaupun mereka pakai baju putih, tapi kelakuannya luar biasa kejam. Nama organisasi ini adalah Ku Klux Klan. Sebenarnya ada banyak versi sih tentang arti nama organisasi ini. Tapi yang paling populer, nama ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu Kuklos, yang artinya lingkaran. Tapi anggota kelompok ini sendiri itu mengartikan kalau nama Ku Klux Klan adalah sebuah persaudaraan ras kulit putih. Pertanyaannya sekarang guys, gimana sih sejarah berdirinya kelompok ini? Kelompok ini tuh kebentuk akibat dari terjadinya perang saudara di Amerika Serikat dari tahun 1861 sampai 1865. Perang ini sendiri terjadi karena adanya perbedaan sikap dan pandangan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Perbedaan pandangan dan sikap itu mencakup beberapa hal, mulai dari perdagangan, hak-hak negara bagian, pajak, serta perbudakan. Gara-gara ini guys, 11 negara bagian Amerika Serikat pengen misahin diri tuh. Nah, akhirnya terjadilah perang saudara di antara mereka. Perang ini guys berakhir dengan kekalahan pihak Amerika Selatan. Nah, setelah perang ini selesai, ada 6 perwira Amerika Selatan yang ngumpul dan diskusi-diskusi lah kayak gitu. Banyak tuh yang mereka obrolin, mulai dari bahas kesedihan kalah perang, hingga apa tujuan mereka selanjutnya pasca kalah perang. Nah, lalu guys, mereka berenam ini tuh kayaknya belum terima-terima amat dengan kekalahan mereka. Lalu pada tanggal 24 Desember tahun 1865, mereka berenam ini itu sepakat buat ngebentuk sebuah organisasi yang ngedukung superioritas ras kulit putih yang mereka beri nama Ku Klux Klan ini. Pada awalnya guys, anggota kelompok ini banyak orang-orang yang gak jelas gitu. Seperti mereka-mereka yang hidup di jalanan, suka mabuk-mabukan, atau para preman-preman kecil. Tapi mereka ini punya satu frekuensi, yaitu benci sama orang-orang kulit hitam. Ternyata peminat kelompok ini itu banyak banget. Makin lama, makin banyak saja anggota mereka. Pada awal perekrutannya saja sudah mencapai 550.000 anggota. Nah, kira-kira sebanyak itulah guys orang-orang kulit putih yang benci sama orang-orang kulit hitam pada waktu itu di Amerika Serikat. Pada saat perekrutannya sendiri, acara ini benar-benar terorganisir dan niat banget. Ada sesi ospeknya dan pakai acara pembaptisan juga. Awalnya kegiatan kelompok ini itu belum sadis-sadis banget. Kegiatan mereka hanya yang ringan-ringan aja dulu nih. Kayak menakut-nakuti orang-orang kulit hitam, digertak-gertak, diisengin, dan paling banter mereka dipalak. Lalu guys, lama-kelamaan karena anggota mereka yang udah terlalu banyak, akhirnya gerakan mereka tambah brutal dan tambah sadis. Nah, gak lama kemudian mereka udah mulai membuat seragam yang kayak pakai jubah panjang warna putih dan pakai penutup kepala kerucut gitu. Beberapa sumber mengatakan guys, kalau waktu ngumpul-ngumpul mereka ini sering banget ngebakar salib. Waktu itu emang ada tuh orang yang ngebakar salib. Tapi biasanya dilakukan sebagai bentuk protes kepada gereja. Tapi lain lagi nih maknanya bagi kelompok The Klan ini. Itu mereka lakukan sebagai bentuk intimidasi kepada orang-orang kulit hitam. Pada saat itu mereka udah sering ngebuat kekacauan-kekacauan di jalanan. Setelah itu lama-kelamaan paham kelompok ini udah mulai menyebar ke seluruh negeri Amerika Serikat. Kelakuan mereka semakin hari semakin keterlaluan guys. Mereka udah mulai menyiksa, membunuh, memperkosa, dan ngebakar rumah orang-orang kulit hitam.
Yang lebih mengerikan lagi nih, di tahun 1968, mereka melakukan mutilasi massal kepada orang-orang kulit hitam. Nah, karena ulah kelompok ini guys, Amerika Selatan itu semakin mencekam. Akibatnya pertumbuhan ekonomi pun jadi terhambat. Di tengah kekacauan itu, beberapa pihak mencoba mencari solusi. Ternyata cukup banyak anggota petinggi The Klan yang dekat sama para pengusaha dan orang-orang kaya di sana. Nah, para pengusaha ini itu akhirnya berhasil ngebujuk para petinggi The Klan, ya udahlah, buberin aja organisasi kalian. Kalau kayak gini caranya, kalian gak hanya buat orang-orang kulit hitam saja menderita, tapi kita orang-orang kulit putih juga merasakan akibatnya. Akhirnya guys, karena bujukan itu dan juga dijanjiin keuntungan, para petinggi The Klan mau membubarkan organisasi tersebut. Puncaknya guys, pada tahun 1871, Kongres Amerika Serikat secara resmi ngelarang siapapun untuk memakai baju dari organisasi ini. Tapi guys, namanya organisasi yang udah besar ya kan, pembubaran itu tetap sia-sia aja, nggak ditanggepin tuh sama anggota-anggotanya. Karena marah organisasinya dibuberin, para anggota kelompok ini itu melampiaskan kemarahan mereka dengan menyerang dan ngebunuh tokoh-tokoh penting dari kulit hitam yang mau nyalon jadi anggota parlemen. Jadi kayak saking takutnya mereka, jangan sampai ada orang-orang kulit hitam yang kepilih jadi anggota parlemen, ya udahlah habisin aja mereka sekalian. Bener-bener sadis banget orang-orang ini ya guys. Nah, gara-gara ini, Partai Demokrat Amerika Serikat bagian selatan dengan mudah memenangkan pemilu. Ya, karena gak ada lagi lawan-lawannya dari orang-orang kulit hitam. Setelah menang, pemerintah melakukan kayak aksi balas budi gitu guys. Apa sih kira-kira balas budinya ya guys? Nah, sebagai balas budinya, pemerintah itu membuat sebuah kebijakan yang mengatur hubungan antara orang-orang kulit hitam dan kulit putih. Kebijakannya adalah memisahkan warga kulit hitam dengan warga kulit putih. Pemisahan ini dikenal dengan politik segregasi. Bahkan ada simbolnya juga, yaitu setara tapi terpisah. Orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam benar-benar dipisahkan, mulai dari fasilitas umum kayak bus, parkiran, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lainnya. Jadi kayak orang-orang kulit hitam itu menjalankan hidup mereka sendiri di tengah kumpulan orang-orang kulit putih. Namun, dengan adanya pemisahan ini, akhirnya serangan The Klan terhadap orang-orang kulit hitam udah mulai berkurang. Karena mungkin mereka kayak berpikir tujuan mereka udah tercapai waktu itu. Jadi sekarang hidup mereka udah aman, tenang, dan bisa bernapas dengan lega. Ya, walaupun hidup mereka dipisahin dengan orang-orang kulit putih. Nah, setelah udah mulai merasa aman nih guys, tiba-tiba di tahun 1920-an, nyerang lagi nih anggota kelompok The Klan ini. Kali ini mereka menamakan diri mereka dengan Second Klan, yaitu generasi keduanya The Klan. Untuk organisasi yang kedua ini, itu pengikutnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Tentu kita bertanya-tanya guys, apa sih yang ngebuat organisasi ini nyerang lagi? Ternyata penyebab kebangkitan kelompok ini lagi karena mereka iri dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang kulit hitam. Bener-bener ya guys, kelompok ini gak bisa ngelihat orang hidup tenang. Pengennya ngelihat orang-orang hidup menderita aja. The Second Klan ini guys, sistemnya beda banget nih sama yang pertama tadi. Kelompok kedua ini itu lebih terorganisir, baik secara keuangan maupun secara organisasi. Bahkan mereka kuat banget secara keuangan. Sumber keuangan mereka itu diperoleh dari para anggota yang baru bergabung. Jadi para anggota baru yang minat gabung ke kelompok ini diwajibkan buat bayar uang administrasi. Karena banyak banget yang mau gabung, maka uang yang mereka miliki pun semakin banyak. Karena keuangan mereka yang udah mulai kuat, mereka kini udah mulai masuk ke ranah politik. Tujuannya ya agar mereka punya kekuatan politik demi mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Di sini guys, ada suatu kejadian unik nih. Suatu ketika kelompok ini punya masalah.
Uang kas mereka itu kayak dikorupsi oleh para petinggi-petinggi mereka yang duduk di pemerintahan. Oleh karena itu, berita tentang petinggi The Klan ini itu menyebar ke seluruh media. Seharusnya ini adalah aib organisasi nih. Tapi itu justru menjadi marketing gratis bagi kelompok ini. Usai viralnya berita itu, anggota mereka meningkat pesat. Jumlahnya itu mencapai 6 juta orang guys. Gila gak tuh? Yang lebih gilanya lagi, semuanya adalah para pembenci orang-orang kulit hitam. Kelompok ini semakin merajalela dan berkuasa di Amerika Selatan. Bahkan kini mereka berperan dalam penentuan gubernur di wilayah tersebut. Semakin banyak anggota, semakin sadis dan brutal juga kelakuan mereka. Kini kebencian mereka bukan hanya terhadap warna kulit saja. Mereka kini udah mulai masuk ke ranah agama. Mereka mulai mau membasmi para pengikut agama Katolik dan agama Yahudi. Aksi brutal kelompok ini itu gak yang kayak diem-diem. Aksi mereka dipertontonkan secara terang-terangan. Kok bisa gitu ya? Ya bisa, karena mereka udah banyak deket dengan para penguasa atau tokoh-tokoh politik. Jadi masa itu mereka punya banyak backingan. Singkat ceritanya guys, kelompok ini itu udah mulai memasuki generasi ketiga dengan nama Knights of Ku Klan. Tujuannya masih sama dengan organisasi yang pertama dan yang kedua. Tapi pada masa ini itu udah mulai banyak tokoh-tokoh ras kulit hitam yang melakukan perlawanan terhadap kelompok ini. Tadinya mereka kan diem-diem aja tuh, sekarang mereka udah mulai melakukan perlawanan tuh. Tokoh-tokoh dari ras kulit hitam yang paling terkenal menyuarakan perlawanan terhadap diskriminasi ras kulit hitam adalah Martin Luther King dan Malcolm X. Namun guys, karena mereka berhadapan dengan kelompok The Klan yang sangat sadis dan brutal itu, mereka akhirnya tewas dibunuh oleh kelompok itu. Tapi guys, ya perjuangan mereka itu adalah titik balik dari bangkitnya perlawanan ras kulit hitam terhadap diskriminasi di Amerika Serikat. Karena muncul perlawanan yang terus-menerus, kritik dan kecaman yang datang terhadap pemerintah, akhirnya kelompok ini pun dibubarkan. Hingga terciptalah kesetaraan ras bagi kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat. Hak-hak mereka diakui. Mulai saat itu, banyak orang-orang kulit hitam yang duduk di pemerintahan Amerika Serikat. Nah, demikianlah guys kisah organisasi Ku Klux Klan ini yang terkenal dengan diskriminasinya terhadap ras kulit hitam. Semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.